Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026 Raih Keberkahan di bulan Ramadan. Program yang bertujuan untuk mencetak dai-daiyah ini sebagai wujud membentuk karakter generasi bangsa sejak usia dini. Memasuki 2 tahun program ini dilaksanakan dan alhamdulillah TVRI Jambi telah mencetak sejumlah anak-anak hebat berbakat di Provinsi Jambi. Dan program ini pemirsa merupakan program yang berkolaborasi antara TVRI Stasiun Jambi bersama dengan Kemenak Provinsi Jambi, Basnas Provinsi Jambi, MUI Provinsi Jambi dan BSI Cabang Jambi. Dan pada hari ini insya Allah kita akan menyaksikan penampilan kelima peserta kita dalam grup Al-Hakim. Di antaranya ada Rasya Muhammad Ataya, kemudian Muhammad Azam Harisman, Az-Zahwa Hian Nur, Maulana Al-Ghazali, dan yang terakhir ada Ailin Akila Afiddi. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk kelima peserta kita dalam grup Al-Hakim. Dan kemarin pemirsa sangat luar biasa penampilan dari adik-adik kita dan 1 golden ticket telah dikeluarkan oleh para dewan juri. Akankah hari ini golden ticket akan dikeluarkan oleh para dewan juri? Untuk itu kita akan menyapa terlebih dahulu ketiga dewan juri kita yang bertugas pada hari ini. Saya akan menyapa kepada Ustadz Motar, Ustadz Muhammad Thorik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin hari makin ganteng. Masya Allah Ustadz Motar ini. Gimana, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Selain sehat puasa juga Ustadz? Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Siap untuk menilai seluruh peserta hari ini Ustadz? Siap insya Allah dengan semangat ya. Kira-kira golden ticket akan dikeluari lagi nggak Ustadz? Ya kita lihat ya insya Allah mudah-mudahan. Karena kalau lihat dari penampilannya ini dari cara berpakaiannya ini meyakinkan semua ini. Meyakinkan semua. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti penampilan dari adik-adik semuanya maksimal ya Ustadz ya? Iya. Baik, terima kasih Ustadz Motor dan saya akan menyapa di sebelah kiri Ustadz Motor ada Ustadz Menyala. Ustadz Munir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Yogi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat puasa ya Ustadz ya. Alhamdulillah puasa Bang Yogi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz Menyala selalu diberikan Amin. nyala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar bagaimana Ustadz? Dan kita hari ini alhamdulillah Bang Yogi Iya. masih bersama peserta yang luar biasa Bang Yogi. Dan kita harus berterima kasih nih sama TVRI. Iya, kenapa tuh? Boleh pantun Bang Yogi? Boleh Nian. Boleh. Pergi memancing ke Batanghari. Elok Nian. Terima kasih TVRI mencetak generasi para dai. Masya Allah, boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Menyala. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Ustadz Menyala, Ustadz Munir, dan terakhir ada Ustadz Karismatik. Assalamualaikum Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan ya Ustadz ya. Insyaallah amin ya rabbal Agar dapat alamin. menilai seluruh peserta kita di Dai Cilik TVRI Jambi 2026 terkhusus hari ini grup Al-Hakim. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga dewan juri kita yang bertugas dan tentunya pemirsa ketiga dewan juri kita yang bertugas akan menilai seluruh peserta secara objektif sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Tentunya hari ini kita akan menyaksikan penampilan di grup Al-Hakim. Langsung saja kita akan memanggil peserta yang pertama atas nama Rasya Muhammad Ataya, kewajiban menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama,
tuan-tuan guru, para asatiz wal asatizah, serta teman-teman peserta lomba dai TVRI Jambi yang dirahmati Allah. Wabil khusus para dewan juri yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan atas karunia Allah berupa kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti lomba dai TVRI. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada ruh junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan judul Kewajiban Menuntut Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang menerangkan atau menggambarkan secara ajak, komprehensif, sistematis menurut metode tertentu. Ada dua hal ilmu yang harus kita pelajari, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia adalah ilmu yang mempelajari tentang dunia. Seperti ilmu pertanian, perdagangan, biologi, fisika, kimia, dan masih banyak lainnya. Sedangkan ilmu akhirat adalah ilmu yang mempelajari setelah adanya kematian. Hal-hal yang akan kita alami setelah kita mati. Dua hal tersebut wajib kita pelajari. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ilmu akan membawa kebaikan bagi kita. Jika ilmu itu diamalkan di jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Bahkan ilmu bisa membawa dan mengangkat derajat seseorang sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah potongan ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tapi perlu diingat, ilmu harus dibarengi dengan akhlak mulia. Karena akhlak lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Mencari orang yang pintar itu lebih mudah daripada mencari orang yang benar. Betul? Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Rasya Muhammad Ataya. Luar biasa, ini panggilannya apa? Rasya. Rasya. Kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Kira-kira Rasya mau dikomentari oleh Ustadz yang mana? Ustadz Motor, Ustadz Muhammad Thorik, silahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasa ini pakai sin apa pakai shin? Shim. Hah? Shim. Rasya. Rasya. Baik. Masya Allah, Rasya sudah menampilkan dengan maksimal ya. Penampilannya, powernya bagus ya. Kemudian materinya jadi lengkap ya. Al-Qur'annya yarfa'illahu alladhina amanu ila akhir ayat. Kemudian tadi talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Maka dari itu kita terutama anak-anak nih generasi yang akan datang dari dini sudah harus kita benar-benar untuk membekali dengan ilmu. Nah sekarang ini bukan ilmu artinya apa seperti IT dan lain sebagainya perkembangannya luar biasa sekarang ini kan. Nah kalau tanpa dengan ilmu maka kita akan ketinggalan nanti begitu. Penampilannya cukup bagus, materi yang disampaikan bagus. Sukses untuk akhina Rasya dan semua mudah-mudahan Allah mafaqihum fid din wa 'allimhu ta'wil. Semoga Allah memberikan pemahaman agama dan diberikan kecerdasan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Motor yang telah mengomentari penampilan dari Rasya. Cukup positif komentarnya, mudah-mudahan Rasya lolos melaju ke babak semifinal. Mau? Amin. Mau langsung juara 1? Mau. Mau. Mudah-mudahan ya. Tos dulu Rasya. Ya, silakan Rasya untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa, 1 peserta telah tampil dalam grup Al-Hakim. Tersisa 4 peserta lainnya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Dan pada segmen kali ini kita akan menyaksikan 2 peserta tampil sekaligus dalam grup Al-Hakim. Langsung saja kita akan memanggil peserta berikutnya atas nama Muhammad Azam Harisman dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Ke kota Jambi ikut lomba ceramah, lomba yang berkat TVRI punya. Hadirin semua yang menjawab salam saya doakan murah rezeki dan dilunaskan Allah semua hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau selalu menaungi kita di yaumil akhir kelak. Amin. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, para peserta lomba dan hadirin semuanya. Pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul
berbakti pada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, betapa mulia dan istimewanya kedua orang tua kita. Ibu sangat istimewa dan tiada duanya bagi setiap anak. Ibu juga bisa menumpahkan tempatnya yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh ayah sekalipun. Begitu banyak kesakitan dan kesulitan yang dialami ibu. Hanya Allah yang mengetahui segala penderitaan itu. Ayah adalah seseorang yang sangat hebat dan kuat. Ayah bisa menyembunyikan segala rasa sakit dan lelahnya bekerja mencari nafkah. Sepulangnya ayah ke rumah, ayah hanya bisa menampakkan senyuman hangatnya yang membuat kita terasa dicintai dan dilindungi. Ada sebuah firman Allah di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Hadirin, oh hadirin. Dari ayat tadi, memuliakan kedua orang tua adalah satu hal yang dianjurkan dalam Islam. Jika banyak cara untuk bisa membahagiakan kedua orang tua, mengapa memilih jalan untuk durhaka kepadanya? Betul apa betul? Imam Hasan Al-Basri menangis kala ibunya meninggal dunia. Beliau ditegur oleh seseorang atas menangisnya imam besar itu. Namun dijawab oleh Hasan Al-Basri, aku menangis bukan karena ketiadaan ibuku, akan tetapi aku menangis karena telah ditutup bagiku satu pintu dari pintu-pintu sorga. Pak, oh pak, bu, abu, teman-teman, mau tidak masuk sorga? Kalau mau, bahagiakanlah kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Jika orang tua kita telah tiada, barulah kita akan merasakan kehilangan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Pelukan hangatnya, nasihat indahnya, doa orang tua yang menembus langit. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Gentala, pergi bersama keluarga, ayo berbakti pada kedua orang tua pemegang kunci sorga. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Muhammad Azam Harisman. Kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Silakan Ustadz Amin untuk dapat mengomentari penampilan dari Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini karena puasa nih, Kak Yogi. Iya. Ya. Apa kabar Anda Azam? Alhamdulillah sehat Ustadz. Jadi mudah-mudahan dengan tema ini membuka diri kita terutama untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua kita ini bisa kita balas dengan apapun. Walaupun sebanyak emas, sebanyak gunung pun tidak bisa. Ya, apalagi orang tua kita telah mengasuh kita, melahirkan kita, segala macamnya. Sehingga Azam tampil dalam kesempatan ini dengan tampil yang luar biasa ya. Tadi sudah menyampaikan dalil dari surah Luqman ayat 14 ya, tentang kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian ditambah lagi tentang makalah disampaikan oleh salah seorang tabi'in ya, Imam Al-Basri tadi juga luar biasa ya. Jadi andaikan dia ditutup pintu surganya itu susah sekali. Sebab orang tua kita itu merupakan
yang membuka pintu surga kita. Demikian Kak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amin yang telah mengomentari penampilan dari Azam dan komentarnya sangat positif. Mudah-mudahan Azam masuk ke babak semifinal. Amin. Mau Zam? Mau. Mau. Oke, tos dulu dengan Bang Yogi. Ya, silakan Azam untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa, TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dua peserta telah tampil dengan sangat-sangat luar biasa di grup Al-Hakim ini. Tersisa 3 peserta lainnya. Untuk itu kita akan memanggil peserta berikutnya atas nama Az-Zahwa Hian Nur, berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Dewan juri yang mulia lagi bijaksana yang saya hormati. Pemirsa TVRI Jambi di studio maupun dimanapun berada yang berbahagia. Adapun berdirinya saya di sini tidaklah untuk memamerkan baju saya yang cantik ini, tak pula untuk menebar wajah saya yang manis ini. Namun berdirinya saya di sini dalam rangka belajar menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Sebagaimana tertera dalam firman Allah surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Apa makna dari ayat ini? Jawabannya adalah, pertama, perintah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Tak peduli siapa orang tua kita, apa pekerjaannya, bagaimana kehidupan sehari-harinya, yang kita panggil ayah dan ibu. Merekalah orang tua kita. Pernahkah terbayang di dalam benak kita, ibu mengandung, melahirkan, mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Kemudian ayah, walaupun tidak mengandung, melahirkan, apalagi menyusui kita, tapi jasanya dalam mencari nafkah sangatlah luar biasa. Setiap hari banting tulang peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibesarkan dan dibahagiakan, tapi semuanya. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi belum tentu banyak anak bisa membahagiakan orang tuanya. Anak sudah disukseskan, biaya hidupnya sudah dicukupi. Namun orang tua tidak pernah meminta nota ganti rugi. Betul apa betul? Yang kedua, ajaran kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Sebab ridho Allah itu bergantung dari ridho kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtul walidain. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala bergantung dari ridho kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala bergantung dari kemurkaan orang tua.
Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Pemirsa, sebelum saya tutup, dapat uraian sekaligus pesan dari saya. Yang pertama, berbaktilah kepada kedua orang tua dan balaslah kebaikannya dengan cara-cara yang mulia. Meski kita tidak pernah sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat kepada kita. Sebelum saya tutup, unzur maqalah wala tanzur mangqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ana abdu man allamani harpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Az-Zahwa Nur. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Saya persilahkan kepada Ustadz Menyala. Silakan Ustadz. Baik Bang Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi Zahwa. Sehat nak? Sehat. Alhamdulillah. Masih puasa kan? Masih. Alhamdulillah. Adik Az-Zahwa ya. Ya Ustaz. Ini penampilannya luar biasa, tetapi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Nanti kalau masuk ke babak berikutnya, diantaranya apa? Diantaranya tadi adalah wasuhtullahi. Ya, tadi disampaikan wasuhtullahu. Ya, nah ini diantara yang perlu diperhatikan oleh dai. Dai itu ketika menyebutkan redaksi Arab itu harus pas, ya kan? Wasuhtullahi. Nanti mudah-mudahan adik Az-Zahwa ini bisa masuk ke babak berikutnya dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan penampilannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Menyala yang telah mengomentari penampilan dari Az-Zahwa. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Ustadz Menyala sampaikan, kamu kedepannya bisa tampil lebih lancar, lebih maksimal lagi. Dan doa kita bersama Az-Zahwa bisa lolos untuk melaju ke babak semifinal. Amin. Amin ya robbal alamin. Tos dulu dengan menyogi. Ya, silahkan Az-Zahwa untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, 3 peserta telah tampil dalam grup Al-Hakim dengan sangat-sangat luar biasa. Tersisa 2 peserta lainnya yang nanti juga akan turut tampil dalam menyampaikan kalimah-kalimah thayyibah untuk mensyiarkan agama Islam. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Kita akan menyaksikan penampilan 2 peserta terakhir di grup Al-Hakim ini. Langsung saja karena pemirsa yang ada di rumah sudah sangat tidak sabar untuk menyaksikan penampilan-penampilan peserta berikutnya. Di antaranya yaitu Maulana Al-Ghazali dengan tema Ramadan Bulan Kegembiraan. Pergi ibadah haji ke kota Mekah. Selamat datang Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang bijaksana dan para hadirin yang dirahmati Allah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah.
Pada kesempatan kali ini Maulana akan menyampaikan pidato dengan tema Ramadan bulan kegembiraan. Bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Rukun Islam yang keempat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah, datangnya bulan Ramadan sudah sepantasnya lah kita sambut dengan riang gembira. Karena ibadah kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan sangatlah besar pahalanya, berlipat-lipat, berganda-ganda. Di bulan puasa, Allah membukakan pintu surga dengan seluas-luasnya. Di bulan puasa, Allah membukakan pintu taubat dengan selebar-lebarnya. Di bulan Ramadan, seluruh umat muslim berlomba-lomba menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dan yang sunnah. Para hadirin yang dirahmati Allah, kegembiraan bulan Ramadan dan keberkahannya tidak hanya dirasakan orang-orang muslim saja. Contohnya, dengan dagangan takjil banyak pembeli dari non-muslim. Mereka juga merasakan kegembiraan di bulan Ramadan ini. Ramadan itu sangat meriah, di mana musalla, surau dan masjid bersahut-sahutan melantunkan bacaan sholat tarawih dan tabuhan gendang diarahkan syahur. Itulah kegembiraan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisaimi farhatani, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Pertama ketika berbuka puasa, kedua ketika bertemu Allah. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya membawakan satu buah pantun. Al-Quran baca tiap hari. Satu ayat penuh dengan arti. Ramadan ini mari hayati, agar hati selalu berseri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan Maulana Al-Ghazali. Kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Kira-kira Maulana mau dikomentari sama Ustadz yang mana? Ada Ustadz karismatik, ada Ustadz menyala, ada Ustadz motor. Yang paling gampang diingat nih biasanya nih. Ayo yang mana? Oh karismatik, Masya Allah. Silakan Ustadz Amin. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ananda Maulana? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Ini walaupun badannya kecil, pendek ya, tapi sangat menyala betul ya, memukau ini. Suaranya lantang betul ini. Jadi luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Ananda tadi sesuai dengan temanya, Ramadan itu adalah bulan kegembiraan. Ya, jadi barang siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad dari api neraka. Ya mudah-mudahan kita doakan nanti andaikan Anda masuk kepada babak berikutnya, lebih lebih diperhalus lagi, ya, lebih dikaji kembali materi untuk berikutnya. Maka demikian kita berikan aplaus kepada Ananda Maulana. Demikian Kak Yogi. Baik, terima kasih Ustadz karismatik yang telah mengomentari penampilan dari Maulana. Mudah-mudahan Maulana lolos melaju ke babak semifinal. Mau? Mau. Atau mau langsung juara 1? Mau? Mau. Oke, terima kasih Maulana. Tos dulu dengan Bang Yogi. Ya, silakan Maulana untuk dapat kembali ke tempat. Boleh dong kita berikan aplaus sekali lagi? Luar biasa. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, 4 peserta dalam grup Al-Hakim telah tampil dengan sangat-sangat luar biasa. Tersisa 1 peserta lainnya. Untuk itu kita akan langsung memanggil peserta berikutnya atas nama Ailin Kaila Afiddi dengan tema meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan. Dari Jambi ke Sungai Lilin. Di Palembang Jembatan Ampera. Perkenalkan, nama saya Ailin, tampil di sini. Moga juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang baik hati, semoga tak segan-segan memberi saya nilai yang tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa dimanapun berada, serta penonton yang ada di studio TVRI Jambi. Berdirinya Ailin di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi berdiri untuk menyampaikan tausiah singkat kepada hadirin yang baik hati. Hadirin mau dengar tausiah Ailin gak? Baiklah, judul tausiah Ailin kali ini adalah meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia. Mulai dari Arab Saudi, Kerinci, Muaro Jambi, hingga kota Jambi. Semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan membawa banyak keistimewaan di dalamnya, dan di antara keutamaannya yaitu kita kenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka sepatutnya
bulan ini disebut sebagai bulan yang sangat mulia karena diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia. Sehingga yang jelek menjadi bagus, yang bengkok menjadi lurus, yang kasar menjadi halus, yang pamrih menjadi tulus. Masya Allah, mantul, mantap betul. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Boleh main HP, boleh nonton TV, apalagi kalau acaranya TVRI Jambi. Pasti elok nian. Betul apa betul? Tapi jangan lupa kewajiban kita, yaitu puasanya dan sholatnya. Begitu juga sunnahnya, ngajinya, dan sedekahnya. Karena seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita berpuasa, tapi meninggalkan sholat. Hidup boleh berantakan, boleh kacau, tapi jangan dengan sholat. Dari kecil, orang tua mengajarkan kita untuk sholat, agar besar tidak menjadi ahli maksiat. Sholatlah walau capek, sholatlah walau galau, sholatlah walau sering dizalimi. Betul Ustaz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Rawahul Baihaqi. Rasul bersabda, salat itu tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti telah menegakkan agamanya. Dan apabila meninggalkan salat adalah orang yang meruntuhkan agamanya. Nauzubillahi min. Dengan momentum Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga pahala puasa kita tidak sia-sia dan mendapatkan predikat takwa yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu tausiah dari Ailin. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam kata dan ucapan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Ailin Kaila Afidi. Luar biasa menjadi penampilan penutup di grup Al-Hakim ini. Dan langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari para dewan juri. Silakan Ustadz Menyala untuk dapat mengomentari penampilan dari Ailin. Baik, terima kasih Kak Yogi. Assalamualaikum Ailin. Waalaikumsalam Ustaz. Ceramahnya itu dibawakan dengan wajah yang ceria, penuh senyum, wajahnya yang imut. Wah, luar biasa pokoknya. Ini ada pesan untuk Airin ditingkatkan kembali nanti kalau masuk kepada babak selanjutnya. Mudah-mudahan sukses menjadi anak yang solihah, diraih cita-citanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Menyala yang telah mengomentari penampilan dari Ailin. Mudah-mudahan Ailin kamu bisa lolos melaju ke babak semifinal. Amin. Amin. Tos dulu dengan Bang Yogi. Ya, silakan Ailin untuk dapat kembali ke tempat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Luar biasa pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. 5 peserta dalam grup Al-Hakim telah tampil dengan sangat-sangat luar biasa. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah di antara kelima peserta ini yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal menyusul 6 peserta terbaik di masing-masing grupnya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dai Cilik TVRI Jambi 2026. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya pada segmen kali ini merupakan segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh kelima peserta kita dalam grup Al-Hakim.
Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah satu peserta terbaik yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal. Untuk itu kita akan mengundang terlebih dahulu kelima peserta kita dalam grup Al-Hakim. Di antaranya ada Rasya, silakan, kemudian Azam, Az-Zahwa, Maulana, dan Ailin untuk dapat bergabung bersama kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di mana saja berada, ini satu momen yang luar biasa. Program TVRI Jambi ini luar biasa. Penampilan anak-anak kita yang dengan mentalnya, dengan keilmuan, dengan persiapan mereka menghafal ya, kemudian menguasai materi-materi yang disampaikan. Dan siapapun nanti yang dianugerahi sebagai peserta yang melaju ke babak semifinal, artinya bersyukur kepada Allah dan jangan puas, jangan besar hati. Dan yang mungkin belum berhasil atau belum melaju ke babak selanjutnya, bahwa kalian semua adalah yang terbaik dari teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Usaha Motor yang telah memberikan komentar kepada kelima peserta kita yang telah tampil. Saya persilakan kepada Rasya, Nahwa, dan juga Ailin untuk maju 2 langkah ke depan. Silakan. Baik, Rasya, penampilan pembuka yang sangat memukau dan Dewan Juri juga tadi turut memberikan komentar positif atas penampilan kamu. Jika Rasya hari ini belum ditakdirkan untuk lolos ke babak berikutnya, bagaimana Rasya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap semangat. Terus belajar. Baik, luar biasa. Berarti sudah menerima jika hasilnya tidak sesuai harapan. Begitu ya Rasya ya. Saya akan beralih ke Az-Zahwa. Az-Zahwa, bagaimana jika kamu tidak lolos hari ini? Oke, biasa aja. Tapi tetap terus belajar ya Zahwa ya. Begitu juga dengan Ailin. Ailin, bagaimana jika kamu tidak lolos hari ini? Tidak apa-apa, bisa coba lagi. Tidak apa-apa, bisa coba lagi. Boleh dong kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk ketiga peserta ini. Akankah dari Rasya, Az-Zahwa, dan juga Ailin ada yang lolos untuk melaju ke babak semifinal? Langsung saja kita akan mengumumkan kepada ketiga peserta kita bahwasanya kalian tidak lolos untuk melaju ke babak semifinal. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk Rasya, kemudian Az-Zahwa, dan juga Ailin. Silakan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh mundur 3 langkah. Tersisa 2 peserta di grup Al-Hakim ini. Silakan Azam dan juga Maulana untuk dapat maju 2 langkah ke depan. Silakan dan saling berdekatan. Silakan. Baik, ada Azam dan juga Maulana. Azam, penampilan kamu sangat luar biasa. Turut diberikan komentar positif dari Dewan Juri. Jika kamu tidak lolos hari ini, bagaimana Azam? Akan terus berproses dan berjuang untuk lebih baik daripada hari ini. Terus berproses dan yakin harus lebih baik daripada hari ini. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Azam, sangat luar biasa. Jadi sudah rela kamu jika kamu tidak lolos ke babak berikutnya? Sudah ikhlas? Insya Allah ikhlas. Saya beralih ke Maulana, kecil-kecil cabai rawit. Coba saya mau lihat senyumnya mana? Masya Allah, luar biasa, penampilannya sangat memukau. Dan juga Dewan Juri turut terharu atas penampilan kamu Maulana. Jika Maulana belum ditakdirkan untuk lolos, bagaimana?
Akan belajar terus. Akan belajar terus, luar biasa, Masya Allah. Udah rela ya, udah ikhlas ya. Insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita untuk mensiarkan agama Allah. Baik. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, selanjutnya saya persilahkan Azam dan Maulana boleh saling berpegangan tangan. Baik. Kita akan sama-sama mengumumkan siapakah di antara Azam dan Maulana yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal. Azam atau Maulana? Kita ucapkan selamat. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Muhammad Azam Harisman karena kamu lolos untuk melaju ke babak semifinal. Saya Yogi Aprilianto mewakili para dewan juri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.